Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadis 243. Ini ada kisah menarik di sini. Riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar mengisahkan, ada seorang lelaki di zaman Nabi selesai berwudu, dia sedang wudu. Fataraka bimawdi'in fi dhahri min rijlihi. Maka dia saat wudu tidak sadar ya, karena terburu-buru meninggalkan basuhan sedikit saja yang senilai dengan besar kukunya. Jadi begitu membasuh kakinya, ada yang tidak terbasuh. Yang tidak terbasuh ini itu lebarnya cuma selebar kuku lah. Karena dia buru-buru tidak terbasuh, sekecil kukunya itu. Fa absarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Begitu datang, irji' fa ahsin wudu'aka. Maaf, kamu belum wudu, ulangi wudumu, perbaiki. Saking pentingnya khusyuk itu dimulai dari wudu, seorang sahabat pun tertinggal secuil kukunya, kata Nabi, perbaiki wudunya, kamu belum wudu. Bahkan ingat betul ini ya, saking khusyuknya atau menentukannya proses khusyuk dimulai dengan wudu, orang yang wudunya tidak benar, bukan cuma tidak khusyuk, maaf, sholatnya pun tertolak. Itu ada nanti di Al-Bukhari nomor hadis 135, hadis Muslim nomor hadis 255. La tuqbalu salatu man ahdatha idza lam yatawadda. Tidak akan pernah diterima salat orang yang punya hadas sebelum dia berwudu dengan benar. Jadi jika ada seseorang kemudian salat ya, dengan wudu yang tidak benar, sekalipun dia tidak punya hadas, wudunya tidak benar, itu kalimatnya jelas, la tuqbal, salatnya enggak diterima. Bahkan Nabi meminta mengulang. Ya, Nabi meminta mengulang. Jadi saat kita menunaikan wudu ini, bukan sekedar kita menghadirkan proses pengantar pada khusyuk, menyiapkan diri untuk bertemu Allah, tapi juga nanti akan menentukan kualitas salat yang kita tunaikan. Teruskan Quran surah kedua ayat 46, ujung ayat ini. Ya Allah, kenapa saya mesti memilih pakaian terbaik, kemudian mencoba menyempurnakan wudu dengan baik? Alasannya, maaf, wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Awas, ini intinya. Kalau kita mendengar kalimat raji'un, yang terbayang apa? Baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Orang khusyuk itu orang yang mempersiapkan diri akan menghadap kepada Allah. Makanya panggilannya ketika dipanggil, panggilan menghadap. Ya. Adzan. Saat kita dipanggil salat kan ada adzan ya. Baik. Siapa yang panggil? Allah. Baik, saya kasih contoh misal. Pak Dodi dipanggil Allah. Apa artinya? Masya Allah. Kita 5 kali dalam sehari minimal dipanggil oleh Allah. Diingatkan, mungkin kamu meninggal. Mungkin waktu kamu hari ini. Ayo, dipanggil Allah. Kita tidak tahu kapan panggilan itu akan menghadirkan panggilan untuk selamanya. Setiap dipanggil, tiap hari ada panggilan. Panggilannya bukan panggilan biasa, bahasa Qur'annya wa annahum ilaihi raji'un. Kenapa kamu mesti menyiapkan pakaian terbaik, kemudian siap-siap dengan wudu dulu? Kata Allah sederhana, karena barangkali saat sholat itu sholat terakhir kamu, mungkin kamu wafat. Gak ada keadaan terindah menghadap Allah kecuali dalam sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diminta pakai pakaian terbaik, wudu dengan sempurna, ya, supaya saat meninggal nanti pakaian-pakaian terbaik. Masya Allah, sudah dalam keadaan berwudu. Dan kaitannya dengan khusyuk, ya, saat Anda akan menunaikan sholat, kalau ingin khusyuk, bayangkan itu menjadi sholat terakhir yang akan kita tunaikan. Itu cara khusyuk pertama. Rasakan bahwa sholat itu menjadi sholat terakhir yang akan kita tunaikan. Ini cara khusyuk yang pertama. Sholat. Jadi Anda ketika mendapat panggilan dari Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, dipanggil Allah. Mungkin saya dipanggil untuk selamanya. Cepat. Jangan tunda. Makin Anda tunda, mungkin maut datang lebih cepat, kan? Dan wudu dulu. Nanti kita ajarkan cara wudu yang baik. Setelah itu Anda siapkan pakaian yang paling halal, ya. Bukan yang paling mewah, yang paling halal kenakan. Sehingga saat begitu Anda sholat, tiba-tiba Anda meninggal, Masya Allah, dengan pakaian paling halal.
ada wudhu yang terbaik ditunaikan. Rasakan, begitu Anda mau memulai sholat, rasakan ini sholat terbaik. Kita tidak tahu kapan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami punya seorang siswa, di antara siswa daurah yang kami siapkan di sekolah pada malam, dalam keadaan di Palembang. Dia tidak cerita, padahal malam Kamis kita bertemu ya. Dia tidak cerita kalau istrinya sedang dalam fase akan melahirkan. Masya Allah kasih kabar kepada kami selesai Jumatan, padahal saya baru terangkan di Jumat itu saat kita akan wafat. Alhamdulillah Ustaz, anaknya sudah dilahirkan, wajar, persalinan normal, sudah mendapatkan ASI dari ibunya. Tiba-tiba yang dilahirkan anaknya, yang kesulitan ibunya, jam 9 terjadi pendarahan sampai dengan koma, sampai dengan saat suaminya Jumatan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk keluarga yang saya kenal sangat soleh, orangnya baik, dia soleh, dia bercadar juga, Masya Allah, luar biasa, dan sangat luar biasa tampilan kehidupannya. Saking sayangnya Allah pada perempuan ini, sudah kamu merindukan wafat yang sangat indah, sudah kamu wafat dalam keadaan jihad saja. Bukankah jihad perempuan saat melahirkan? Wafatnya syahadah dalam keadaan dia berjihad. Masya Allah, hidupnya luar biasa, diisi ta'lim. Itu suaminya sederhana Pak, cuman jualan kebab, kan? Dia mau belajar, tapi waktunya nggak terbuang. Dia belajar hadis, belajar talaki, belajar macam-macam, belajar Quran. Satu keluarga tuh datang, ya, dan hidupnya indah, hidup dalam keadaan yang terbaik. Meninggal pun wafatnya syahadah, itu yang paling diharapkan. Tiba-tiba wafat di hari Jumat dalam keadaan suami Jumatan, wafatnya dalam keadaan syahadah, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah, persiapannya lengkap semua. Suami sholat, istri dalam keadaan setelah melahirkan, selesai. Indah, kita nggak bisa pilih kapan kita akan pulang. Tapi Allah berikan kesempatan pada kita setiap hari untuk memperbaiki diri. Kita nggak tahu. Makanya kata para ulama, kalau Anda terpikir untuk berbuat maksiat, bayangkan mungkin wafat saat itu. Itu untuk mencegah kita berbuat salah. Awas, hati-hati, kita nggak tahu kapan dan di mana kita wafat. Tapi kita bisa menyiapkan diri wafat dalam keadaan terbaik. Anda ada proyek nih, disodorkan, yang tidak benar. Bayangkan saat tanda tangan itu Anda diwafatkan seketika. Apa faedahnya sholat tiap waktu? Ikut ta'lim, tapi wafat dalam keadaan maksiat. Makanya saat akan sholat, itu panggilan Allah. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah panggil saya, bagaimana kalau sekarang waktunya?